Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Anda peraya, senang sekali saya Vanessa Michelle kembali dalam program Mimbar Agama Kristen pada hari ini edisi Sabtu 18 Februari 2023. Dan tentunya seperti biasa saya sudah bersama dengan hamba Tuhan yaitu Pendeta Roynal Stefli Mumek STH. Dan pada hari ini ya Pak Pendeta kita akan membahas ayat firman Tuhan yang akan membawa kabar sukacita untuk kita. Amen. Shalom, Pak Pendeta, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Iya, puji Tuhan ya. Dan tentunya pemirsa, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam Matius 6 ayat 14 sampai 19. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, Pak Pendeta, kita boleh dipimpin di dalam doa. Baik, ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.
pada kesempatan sore hari yang indah ini, setelah tadi kita menyembah Tuhan dengan sebuah lagu, tiba saatnya untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memulai program ini, kita serahkan semuanya ke dalam rencana Tuhan dan biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini, Bapa. Dan kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Melalui program Mimbar Agama Kristen pada sore ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan yang menguasai hamba-Mu saat ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini membuka hatinya dan biarkan benih kebenaran firman-Mu itu ditabur di tanah hati yang sudah terbuka. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai program ini dan merenungkan firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ayat firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa dan menjadikan dia raja, dan ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wah, salah. Amin. Dan lanjutannya pemirsa TVRI, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Pak Pendeta Stefli, sebelum kita memasuki firman Tuhan dan juga sebelum kita membahas tentang tema pada hari ini yaitu pengampunan, kita dengarkan sedikit rincian atau juga ringkasan dari tema kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita baca sekali lagi firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada sore ini, yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Nah, firman Tuhan berkata begini, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali saya khotbah, saya pasti akan mengawali khotbah saya dengan kalimat seperti itu. Supaya apa? Supaya setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan selalu diingatkan bahwa kita bukan hanya dipanggil menjadi pendengar saja, tetapi kita dipanggil menjadi pelaku. Amin. Jadi setiap firman yang kita dengar, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa kita berbahagia oleh karena perbuatan kita, yaitu perbuatan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini, satu bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, ini adalah khotbah Yesus. Khotbah Yesus saat ia ada di bukit. Dan anehnya begini, kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-13, di sana Yesus menyampaikan tentang doa. Amin. Dan bahkan kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama, firman Tuhan bilang begini, Yesus berkata bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi Yesus menyampaikan tentang ibadah. Ibadah dalam arti memberi sedekah. Ibadah dalam arti berdoa. Ibadah dalam arti berpuasa. Ibadah dalam arti mengumpulkan harta di sorga. Nah, tapi anehnya kalau kita melihat dari ayatnya yang kelima, di situ kita mendapati bahwa Yesus itu menyampaikan tentang doa. Iya kan? Nah, ayat 14 sampai 15, Yesus menyampaikan tentang pengampunan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa hubungannya antara doa dan pengampunan? Hubungannya di sini, saudara. Berbicara mengenai doa, ini berbicara mengenai sikap hati. Amin. Amin. Doamu terhalang kalau hatimu masih menyimpan sampah. Doamu tidak akan didengar Tuhan kalau dalam hatimu engkau masih membenci orang yang pernah menyakitimu. Doamu tidak akan pernah didengar oleh Tuhan kalau hatimu masih menyimpan iri hati kepada sesama. Nah, itu sebabnya pada sore hari ini saya tergerak menyampaikan hal ini bagi setiap kita. Karena memang tidak ada orang yang tidak pernah sakit hati, betul ya? Tidak ada orang yang kebal dengan sakit hati. Setiap orang pernah tersakiti. Tetapi yang menjadi masalahnya begini, maukah doamu dijawab oleh Tuhan? Kunci untuk doa dijawab hanya satu, Bapak Ibu yang terkasih. Selain iman, selain percaya, yaitu begini, miliki hati. Hati yang murni, hati yang suci, hati yang ikhlas memberikan pengampunan kepada orang yang pernah menyakitimu. Nah, ini pesan Tuhan bagi kita dan sangat sederhana ya. Berbicara mengenai pengampunan, Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara mengenai bagaimana cara kita untuk membereskan hati kita di hadapan Tuhan supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara terkasih, dan tentunya sebagai orang Kristen ya, pada saat kita meminta pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu, kita harus membereskan dosa di dalam hati kita ya, Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, jadi ini pada hari ini kita bisa mengambil dua kesimpulan ya, atau dua pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya, saudara terkasih. Itu bagaimana kita meminta pengampunan kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita mengampuni sesama kita. Benar sekali. Dan nah, Pak Pendeta, yang akan saya tanyakan, bagaimana sebenarnya belas kasih Allah terhadap kita? Bagaimana cara kita itu, apakah kita bisa mengukur belas kasih Allah terhadap kita, atau bagaimana kita tahu cukup belas kasih Allah terhadap kita? Ya. Berbicara mengenai belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ini berbicara mengenai anugerah. Anugerah, amin. Kalau kita melihat, mana ada sih orang yang tidak pernah berbuat salah? Benar. Betul ya? Ya. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Amin. Gitu. Itu sebabnya kita butuh belas kasih-Nya. Jadi kalau kita diselamatkan, kalau kita beroleh jaminan hidup yang kekal, itu cuma karena satu, karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi untuk saya pribadi ya, misalnya Pak Pendeta Roynal, ya saya ingin mendapat belas kasihan Tuhan yang pastinya menerima pengampunan terlebih dahulu dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya saya itu bisa meminta pengampunan dari Tuhan? Sebagai seorang, kadang kita merasa ada kesalahan yang kita tidak duga atau kita tidak sadari, ada kesalahan yang kita sadari. Nah, bagaimana caranya kita itu lebih mengetahui lebih dalam soal pengampunan itu, dan Tuhan juga ternyata sudah mengampuni kita. Ya. Saya teringat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Itu dari ayatnya yang ke-9 bilang begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan.
caranya adalah begini, kita akui, ya kan? Iya. Akui di hadapan Tuhan, dan perlu akui di hadapan sesama. Karena kalau kita mengaku dosa kita di hadapan sesama, kita kan tidak tahu kepribadian orang. Benar. Ya kan? Ada orang yang bisa simpan rahasia, ada orang juga yang tidak bisa simpan rahasia. Ya kan? Lebih baik simpan di dalam hati, akui sama Tuhan. Karena pengampunan itu asalnya daripada Tuhan. Kalau orang menghakimi kita, kalau orang menjelek-jelekan kita, ya itu urusan dia. Gitu. Yang penting kita sudah bereskan hidup kita ini, ya kan? Kita sudah bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan diam-diam saja, tidak usah diakui, tidak usah digembar-gemborkan ke sana kemari. Iya, karena itu akan jadi satu bahan cerita, begitu seperti itu ya. Oke, kalau untuk hal yang kita tidak sadari nih Pak Pendeta, kadang kan seperti kita manusia ya, kalau misalnya saya berbuat salah Pak Pendeta, tahu bahwa saya salah tapi saya tidak sadari. Nah, bagaimana Tuhan mengampuni atau kita meminta pengampunan dari Tuhan? Ya. Itu sebabnya begini, setiap hari kan gitu kita memulai hari dengan Tuhan, ya kan? Kita juga menutup hari dengan Tuhan, ya kan? Waktu kita sebelum beristirahat tidur, coba ambil waktu sejenak, kita menyembah Tuhan, dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ada kesalahan yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja, yang saya sadar dan yang saya tidak sadari, mohon diampuni. Nah, kalau di gereja-gereja aliran Protestan, itu kan di setiap ibadah mereka itu pasti ada pengakuan dosa. Benar. Saya setuju juga itu ya, gitu. Artinya setiap kali majelis memberikan kepada hamba Tuhan untuk mentabiskan sebuah ibadah, ya kan? Ada pengakuan dosa kan? Benar. Gitu. Di situ jemaat diajak untuk mengakui dosanya, gitu. Mengakui bukan kepada pendeta, tetapi kepada Tuhan. Seperti itu. Dan pendeta membalas dengan berita anugerah. Begitu ya, biasanya kalau gereja-gereja Protestan seperti itu gitu. Iya. Saya pikir itu ada bagusnya juga ya, dan itu karena kita tidak tahu, kita ini kan manusia gitu. Terkadang kita tidak sadar, saya ini suka kasih hati orang hati Kang, begitu kan? Iya, seperti itu kan, ada orang seperti itu kan ya, seperti saya ini sudah buat satu kesalahan begitu ya, tanpa kita sadari gitu. Makanya kita terus harus minta pengampunan, pengakuan dosa setiap hari, dan kita minta kasih karunia Tuhan itu terus menjadi milik bagian kita. Amin. Nah, Pak Pendeta, kita masih akan membahas terlebih lanjut ya bagaimana pengampunan ini terhadap kita. Tuhan telah mengampuni kita dan juga bahkan kita diajarkan untuk mengampuni sesama kita. Tapi kita dengarkan satu pujian ini. Puji Tuhan. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa
mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Kembali lagi pemirsa TVRI, dan tentunya kita masih bersama dengan Pendeta Roynal dan masih membahas soal pengampunan ya yang terdapat dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, Pak Pendeta, setelah tadi kita sudah cukup panjang membahas bagaimana Tuhan mengampuni kita sesama manusia dan juga tentunya bagaimana cara kita melakukan pengakuan dosa ya terhadap Tuhan. Nah, kalau tadi sempat membahas bagaimana kita sebagai manusia itu belajar mengaku dosa di hadapan Tuhan, bagaimana dengan orang ya, manusia yang memang itu kadang kita mengakui dosa terhadap Tuhan saja malu, apalagi kita mengatakan dosa kita terhadap sesama kita. Nah, ada beberapa manusia yang memang malu untuk mengakui dosanya, atau bahkan sudah tahu itu dosanya tapi dia tidak mau mengakuinya atau bebal. Bagaimana itu Pak Pendeta? Yang pertama itu mereka yang malu ya, malu mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Atau terkadang kita mendengar orang bilang begini, aduh Pak Pendeta, saya tidak ke gereja karena saya malu. Gitu. Saya malu dengan Tuhan, saya malu dengan teman-teman gereja, saya malu dengan Pak Pendeta gitu. Nah, terkadang orang mempunyai alasan tidak ke gereja karena malu, karena merasa tidak layak, tidak pantas, gitu ya. Tetapi saya terkadang berkata begini, gitu. Gereja itu, betul, gereja itu adalah kumpulan orang kudus, betul ya, gitu. Tetapi gereja itu sebenarnya adalah tempat orang berdosa juga, gitu. Jadi ibarat bengkel ya. Yang masuk bengkel itu kan mobil yang rusak, yang ada something ya, ada sesuatu yang mesti diperbaiki, gitu ya. Kenapa ada rumah sakit? Orang yang masuk rumah sakit itu kan orang yang sakit, ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, betul ya? Gitu ya kan, ada sesuatu yang mengalami ya, misalnya kena virus lah, kena bakteri lah, ataupun mungkin kecelakaan, ada tulang bedulangnya yang mesti dibenahi, gitu. Gereja itu seperti itu, gitu ya kan. Jadi kalau ada orang berkata saya malu datang ke gereja karena saya berdosa, itu salah besar. Justru kalau karena kita berdosa, kita mesti datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan supaya begini, hidup kita kembali dipulihkan, ya kan? Apa yang salah dengan hidup kita itu dibenahi Tuhan. Ingat loh, Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan pencipta, ya kan? Artinya begini, mata kita diberikan dua, telinga kita diberikan dua, mulut kita diberikan satu. Itu karena Tuhan yang mendesainnya, ya kan? Dan bahkan begini, bagian terkecil urat saraf yang terhalus sekalipun itu Tuhan tahu. Gitu. Artinya begini, kalau kita merasa bahwa kita berdosa, justru kita datang pada Tuhan, ya kan? Benar. Supaya kita dengar firman Tuhan dan kita tahu, oh iya ya, saya ini salah, ya kan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada orang bisa dikategorikan ataupun diistilahkan bebal. Gitu. Bebal itu artinya begini, so dikasih tahu masih lakukan, ya toh? Sudah ditegur masih juga diulang-ulang, gitu, seperti itu ya. Gitu. Saya nggak tahu istilah lain, istilah orang Palu apa itu ya? Biongo ya, biongo. Seperti itu ya, gitu. Ya memang ada seperti itu sih ya, gitu, seperti itu. Cuman saya sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan kepada setiap kita, kalau memang kita menemukan orang seperti itu adalah teman kita, ya kita mesti nyatakan kasih kita kepada dia, gitu. Ingat loh, kasih itu dinyatakan melalui teguran, ya kan? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang kutegur, barang siapa yang kukasihi, dialah yang kuhajar dan kutegur. Artinya kasih itu dinyatakan melalui
teguran gitu seperti itu. Ya ujung-ujungnya ending-endingnya mungkin dia bilang kita so rohani lah, kita dibilang so kudus lah, so suci lah, itu urusan belakang. Yang penting begini, kita kasih tahu dia karena bilang begini, karena saya mengasihimu sebagai teman, karena saya mengasihimu sebagai saudara. Iya kan? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu kepada sahabatnya melebihi seorang saudara. Iya. Seorang sahabat ya. Ya memang perlu ditekankan lagi ya Pak Pendeta, bagaimana manusia yang kadang kita orang Kristen aja malu datang ke gereja. Jadi alasan tidak datang ke gereja itu adalah malu kepada Tuhan gitu. Jadi saudara terkasih, perlu kita ketahui bahwa Tuhan selalu mencari domba-domba yang hilang. Betul. Seperti itu. Iya, betul, saya setuju itu. Iya, dan Pak Pendeta, kalau tadi kita berbicara soal bagaimana kita mengaku dosa, kemudian Tuhan mengampuni kita gitu. Nah, apakah ada janji yang dibuat kepada orang-orang yang mengakui dosanya, Pak Pendeta? Ya, semestinya ada ya gitu. Tetapi terkadang saya berkata kepada jemaat, saya bilang begini, jangan pernah berjanji kalau tidak pernah ditepati, ya kan? Karena Tuhan. janji itu adalah kalau janji Tuhan kepada kita yang mengaku dosa. Oh, janji Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya begini, Allah itu bukan manusia, ya kan? Firman Tuhan berkata, Allah itu bukan manusia, sehingga ketika dia berjanji, dia mengingkari janjinya, gitu. Firman Tuhan dengan sangat jelas menuliskan tentang pengampunan, ya kan? Artinya begini, Allah itu konsisten dengan segala firman-Nya, ya kan? Apa yang difirmankannya, itu yang dia lakukannya. Amen. Apa yang dijanjikannya, itu yang ditepatinya, gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pengampunan yang adalah janji Tuhan, kita yakin kalau kita mengakui segala dosa kita, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan juga sekali lagi saya ingin berkata, akui saja di hadapan Tuhan. Akui saja ya. Jangan akui di hadapan manusia, bisa bahaya ujung-ujungnya. Benar, ya kan? Sekalipun kalau misalnya kita menegur rekan kita yang berbuat salah, jangan tegur dia di depan umum. Ya kan? Jangan tegur dia di depan teman-temannya. Ajak, mungkin nongkrong di kafe, ya kan? Bicara dengan apa ya? Ya kita perlakukan dia sebagai seorang sahabat kita, belum melebihi seorang saudara. Seperti itu. Karena ingat, bisa saja kita melakukan sesuatu yang salah, yang melebihi dari rekan kita, kesalahan rekan kita. Benar. Seperti itu. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Dari kesalahan, benar sekali Pak Pendeta. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Pendeta soal pengampunan. Nah, bagaimana soal mengampuni sesama? Ini bisa dibilang ya, saudara terkasih, untuk kita manusia, mengampuni seseorang, memaafkan seseorang itu cukup sulit, Pak Pendeta. Nah, bagaimana soal mengampuni sesama ini? Ya saya akui itu ya gitu kan, dengan kekuatan kita manusia, kita tidak sanggup untuk mengampuni. Apalagi orang yang dalam tanda kutip kita sudah percaya dia, kita sudah anggap dia sebagai saudara kita dalam keluarga kita, tetapi dia melakukan sesuatu yang menyakiti. Gitu. Itu kalau dengan kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu kasih Tuhan, ya kan? Jadi mengasihi sesama itu jangan pakai kasih manusia. Ada 4 kategori kasih. 3 kasih manusia dan 1 kasih Allah, ya kan? Kasih manusia itu ada 3. Ada kasih Philea, ada kasih Storge, dan ada kasih Eros. Benar. Dan kasih Allah itu cuma 1, yaitu kasih agape. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita hanya dengan Philea, maka satu saat orang tersebut menyakiti kita, maka kita akan stop mengasihi dia. Kalau kita mengasihi pasangan kita hanya dengan kasih eros, suami mengasihi istri hanya dengan kasih eros, istri mengasihi suami dengan kasih eros, satu kali ada harapanmu yang tidak terpenuhi, yang kau harapkan dari pasanganmu, maka satu saat engkau akan stop mengasihi dia. Kenapa adanya perceraian? Sekali lagi ya, kenapa suami menceraikan istri, istri menuntut cerai kepada suami? Karena begini, karena kasih yang dipakainya itu bukan kasih Allah, tetapi kasih yang dipakainya itu adalah kasih manusia. Ya kan, seperti itu. Karena kasih manusia itu pamrih, kasih Allah tidak pamrih. Ya kan, sekali lagi kasih manusia itu pamrih,
tapi kasih Allah itu tanpa pamrih. Pamrih, Itu makanya mari kasihi sesamamu suami-suami, kasihi istrimu dengan kasih Allah, ya kan? Iya. Istri-istri kasihi suamimu dengan kasih Allah. Ingat janji nikah ketika engkau ucapkan waktu engkau diberkati di gereja, di hadapan pendeta dan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Ingat susah senang selalu bersama, ya kan? Saat saat suka dan saat duka selalu bersama. Bagaimana itu bisa terrealisasi? Hanya satu, pakai kasih Allah. Amin. Seperti itu ya. Iya. Itu kalau untuk mengampuni sesama nih Pak Pendeta. Nah, sebenarnya mengapa kita itu perlu mengampuni? Ya. Gitu. Kadang kita sebagai manusia yang memang cukup sulit untuk mengampuni, apalagi memaafkan manusia ya. Karena kita seperti bicara di dalam hati, apa ya, mau balas dendam seperti itu, punya cara untuk balas dendam, alasan untuk balas dendam. Jadi suatu saat disakiti, ya sakiti balik seperti itu, Pak Pendeta. Ya, nah itu manusia ya, gitu. Saya jujur berkata bahwa manusia itu egois, gitu ya kan. Gitu, termasuk saya hamba Tuhan manusia gitu ya. Ada sisi-sisi keegoisan, gitu seperti itu. Manusia itu egois, gitu. Maunya diampuni tapi tidak mau mengampuni, ya kan. Kalau kita melihat diri kita ini, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, habis kita, ya kan, seperti itu. Tidak ada janji keselamatan dalam kehidupan kita, gitu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita peroleh janji keselamatan hidup yang kekal. Dan ingat, Tuhan sudah mengampunimu, semestinya engkau harus mengampuni kesalahan sesamamu. Dan berbicara kenapa kamu harus mengampuni, kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini. Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kamu mau diampuni Bapa, maka ampunilah sesamamu. Kalau doamu ingin didengar Tuhan, maka lepaskan pengampunan. Kenapa orang doanya terhalang? Karena hatinya pahit. Pahit Ya kan? ya. Seperti itu ya. Kenapa orang selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saya sering bertanya, cek hatimu. Gitu, karena doa itu hubungan hati kita dengan Tuhan. Iya kan, seperti itu. Hubungan rahasia, bisa dikata begitu ya. Iya. Hubungan rahasia antara kita dengan Bapa, gitu. Hati, siapa yang tahu hati orang? Benar. Wajah Vanessa yang cantik hari ini tersenyum manis, ya kan? Siapa tahu kalau dalam hatinya mungkin ya saya tidak tahu ya. Ya kan? Demikian pula juga dengan sebaliknya, ya kan? Saya berkata-kata menyampaikan firman Tuhan hari ini, orang melihat dan terpukau, wow, luar biasa hamba Tuhan ganteng ini, ya kan? Apakah ada yang tahu hati saya hari ini? Tidak ada yang tahu, gitu. Artinya begini, mari sama-sama kita koreksi diri. Kalau memang masih ada kepahitan dalam hati, mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Bereskan itu. Haleluya. Amin. Nah, Pak Pendeta, sebagai manusia ya, tentunya pada saat satu kali memaafkan, mengampuni seseorang, oke. Diulang lagi, memaafkan, mengampuni seseorang, oke. Pada saat mungkin manusia tidak seperti Tuhan ya, Tuhan punya kesabaran, kita sendiri manusia tidak punya kesabaran. Nah, untuk itu Pak Pendeta, bagaimana untuk kita yang memang sering disakiti orang, pada saat kita mengampuni, kita sudah belajar untuk memaafkan orang tersebut, tapi berkali-kali dia terus menyakiti kita, Pak Pendeta. Bagaimana seperti itu ya? Tadi saya teringat syair lagu yang dibawakan saudari kita Sinta. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku untuk mengampuni. Mengampuni, benar. Berbicara mengenai pengampunan, ini berbicara mengenai belajar. Belajar. Setiap kita pasti belajar mengampuni, gitu. Kita ada level-levelnya ya, level mengampuni. Mungkin kalau saya levelnya mungkin ada tingkatan tertentu, saya mesti mengampuni gitu. Mungkin levelnya juga berbeda dengan Sinta, seperti itu. Kalau Tuhan izinkan untuk seseorang terus disakiti, artinya begini, Tuhan mau orang itu belajar untuk terus mengampuni. Oke. Gitu, ya. Jadi memang Tuhan ingin membuat kita belajar ya dari semua ini. Tuhan ingin kita bagaimana cara mengampuni yang baik, bagaimana juga kita
mengaku dosa di hadapan Tuhan ya Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta, kita masih akan membahas lebih dalam lagi soal firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dengan tema pengampunan dan bagaimana cara kita mengampuni sesama kita, bahkan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan diberi pengampunan oleh Tuhan. Tapi kita dengarkan pujian yang satu ini. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dan tentunya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih membahas soal tema kita pada hari ini yaitu pengampunan. Nah, Pendeta Roynal, kita sudah cukup panjang ya membahas bagaimana kita mengampuni sesama kita, kemudian juga perlu mengaku dosa terhadap Tuhan ya Pak Pendeta. Nah, sebenarnya apakah ada cara spesifik bagaimana cara kita itu mengampuni? Kadang kalau seseorang minta maaf, ya sudah kita bilang iya, dimaafkan. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan terus-menerus, kita diajar untuk belajar, kadang kita sampai di memaafkan, padahal di dalam hati masih ada sedikit sedikit beban seperti itu Pak Pendeta. Ya. Saya teringat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. Ya. Firman Tuhan itu bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amen. Saya percaya itu langkah kedua. Langkah kedua. Untuk kita menjaga hidup kita. Langkah pertama itu adalah begini, kita buang segala kepahitan dengan cara begini, kita lepaskan pengampunan. Langkah pertama, lepaskan pengampunan, berikan maaf, ya sudah. Langkah kedua kita lakukan, yaitu kita jaga hati. Gitu. Jaga hati artinya begini, jangan sampai kita tersakiti dengan perlakuan yang sama, dengan perkataan yang sama. Iya. Gitu. Dari orang yang mungkin pernah menyakiti kita, seperti itu. Gitu. Jadi tetap selalu jaga hati dan tetap kita mengasihinya, gitu.
mengasihinya, tapi tetap harus kita jaga hati, kita jaga pun juga hubungan dengan dia. Kita kan udah tahu kan, misalnya gitu dengan si A, oh orang ini kepribadiannya seperti ini, ya kan, baik di depan, tapi di belakang dia cerita ke orang. Ada kan orang seperti itu kan ya, seperti itu. Ya kita jaga hidup kita saja, jaga hati kita saja, jangan sampai begini, jangan sampai kita terlalu terbuka dengan orang tersebut. Tapi hubungan tetap baik, seperti itu, hubungan tetap baik, seperti itu. Salah satu tips untuk bagaimana cara kita menjaga hati kita. Misalnya kalau saya bawa ke dalam konteks hubungan pacaran ya, itu kan biasanya kan para ciwi-ciwi ya, para ciwi-ciwi ini ya kan, apalagi kalau yang lagi galau-galau gitu ya, gitu ya kan, seperti itu. Putus nyambung seperti itu. Ya saya pikir ambil langkah tegas gitu, lepaskan pengampunan, terus jaga hati dan ambil langkah tegas. Mau serius apa tidak? Kalau serius kita lanjut, kalau tidak ya sudah kita jadi teman saja. Kan hati plong kan? Seperti itu. Daripada terus tersakiti, lagi romantisnya nyambung. Lagi galau-galaunya putus, ya kan, seperti itu. Itu kan tanda ketidakseriusan. Gitu. Itu kalau dalam konteks pacaran, hubungan. Seperti itu ya. Gitu. Kalau dalam konteks pertemanan seperti tadi yang saya katakan. Jadi kita memaafkan, tapi ya memang harus jaga jarak ya, kayaknya lebih baik seperti itu. Ya. Pak Pendeta, yang terakhir nih, pada saat kita sudah mengampuni sesama kita, kan pengampunan ini seperti dua jalur nih Pak Pendeta. Bagaimana kita saat kita dituntut untuk belajar mengampuni sesama kita, sebelum itu kita juga mengakui dosa kita terhadap Tuhan, dan kemudian mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, sebagai manusia nih, pada saat saya sudah mengampuni sesama saya, kemudian saya ingin mengaku dosa di hadapan Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa dosa saya itu sudah diampuni? Ya. Seperti itu. Bagaimana saya tahu dosa saya sudah diampuni? Mungkin lebih tepatnya begini. Bagaimana saya tahu hati saya ini sudah bersih? Oh, seperti itu ya. Iya kan? Seperti itu. Tuhan selalu menguji hati. Benar. Gitu. Kalau memang hati kita sudah bersih, Dia pasti akan mengizinkan satu kejadian untuk kita tersakiti lagi. Dan itu membuktikan hati kita ini sudah bersih atau tidak. Kalau orang yang hatinya bersih, dia akan selalu tersenyum dan dia enjoy. Dia tidak akan pernah tersakiti lagi karena hatinya bersih. Tetapi kalau hatinya masih menyimpan kebencian, kalau Tuhan izinkan untuk dia berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti dia, coba lihat responnya. Kalau ada orang jumpa terus buang muka, itu pasti hatinya masih simpan sampah. Iya. Gitu. Tapi kalau ada orang jumpa, gimana ya, kayak seperti biasa, itu tandanya hatinya sudah bersih gitu. Jadi Tuhan selalu menguji hati. Kalau kita selalu berada di satu titik yang sama, satu proses yang sama, artinya begini, belum beres hati kita di hadapan Tuhan. Kalau sudah beres, Tuhan akan melanjutkan ke proses yang berikutnya. Karena hidup ini kan proses. Nah, yang paling terakhir lagi nih Pak Pendeta. Siap. Kita bicara soal mengampuni. Pada saat kita sudah mengampuni itu kan dalam Alkitab 70 kali 7 kali. Nah, apakah kalau kadang manusia ya, pada saat kita sudah mengampuni kemudian disakiti berulang-berulang, ada kata-kata penghakiman, biar jauh Tuhan yang hakimi. Kira-kira itu benar apa salah ya kalau misalnya kita berkata begitu, seperti Pak Pendeta? Ya. Saya teringat ayat firman Tuhan bilang begini dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ya kan? Mulai dari ayatnya 38 bilang begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berbagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu. Ini ayat sepertinya tidak masuk akal ya, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat konteks di mana Yesus mengatakan hal ini, Amen. Waktu Yesus mengatakan hal ini sebenarnya ada hubungannya dengan
hukum konstitusi yang berlaku saat itu, hukum negara yang berlaku saat itu. Gitu. Jadi hukum negara yang berlaku saat itu adalah begini gitu. Kalau engkau ditampar pipi kirimu dan engkau balas, engkau yang salah, engkau yang akan kena. Tetapi kalau engkau ditampar pipi kirimu dan engkau beri pipi kananmu dan ditampar lagi, maka orang yang menampar itu akan berurusan dengan hukum kenegaraan yang berlaku saat itu. Jadi begini, berikan pembalasan, berikan pembalasan untuk Tuhan melakukan haknya. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, seperti itu. Artinya begini, biarkan Tuhan melalui wakilnya, yaitu para penegak hukum yang ada di satu negara, yang saat itu yang ada di Israel waktu Yesus hidup, hukum Romawi yang berlaku saat itu, untuk bisa memberikan satu hukuman kepada orang yang berbuat salah. Benar. Seperti itu gitu. Jadi pembalasan adalah hak Tuhan. Artinya begini, biarkan hukum yang membalas setiap kesalahan yang pernah diperbuatnya. Jangan kita yang menghakimi diri, main hakim sendiri. Iya. Begitu. Jadi penghakiman itu hak dari Tuhan. Iya ya. Kita cukup mengampuni aja. Cukup mengampuni saja. Iya. Pak Pendeta, ya terima kasih untuk pembahasan kita pada hari ini yang memang cukup dalam juga, bagaimana saudara terkasih kita belajar. Pengampunan ini adalah cara kita untuk belajar, terus belajar untuk mengampuni sesama kita, bahkan belajar juga dari kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, bahkan tidak malu, apalagi bebal ya Pak Pendeta. Nah, sebelum kita menutup program kita pada hari ini, kita dengarkan sedikit kesimpulan singkat ya dari Pak Pendeta, kemudian disambung langsung dalam doa. Oke. Kesimpulan yang menjadi bahan perenungan kita saat ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, miliki hati yang selalu mengampuni setiap kesalahan orang yang pernah diperbuat mereka, dan ingat, seperti mereka pernah melakukan kesalahan, kita pun juga berpotensi untuk melakukan kesalahan. Mari kita satu dalam doa. Mari pejamkan matamu di hadapan Tuhan, buka hatimu saat ini. Bapak, hamba telah selesai berkata-kata pada sore hari ini. Tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Hamba doa, biarkan firman yang sudah hamba beritakan saat ini dapat mengubah hati orang. Ini dapat menjamah hati orang. Orang yang hatinya tersakiti, dijamah oleh kuasa firman. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. 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 Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Roinal Stefli Mumak, STH, yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini, dan juga pemirsa TVRI. Terima kasih sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen, dan semoga seluruh rangkaian acara ini, bagaimana juga dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui program ini, menjadi kabar sukacita untuk Anda di rumah. Saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom dan sampai jumpa lagi. Allah yang setia, yang tak pernah